Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmatia Yusuf. Saya dari kelas 2F, jurusan Bimbingan dan Konseling. Nah, di sini saya akan membuat tugas untuk memenuhi nilai UAS saya, yaitu mata kuliah Inovasi Pendidikan. Baiklah, sekarang kita masuk pada materinya, yaitu inovasi dalam pelayanan bimbingan dan konseling. Oke, inovasi adalah suatu ide, hal-hal yang praktis, metode, cara barang-barang buatan manusia yang diamati sebagai suatu hal yang benar-benar baru bagi seorang atau kelompok. Nah, inovasi dalam BK ini adalah suatu ide, metode, atau cara barang yang dibuat oleh guru bimbingan dan konseling yang diamati sebagai suatu hal yang benar-benar baru yang digunakan untuk mencapai tujuan tertentu atau untuk memecahkan masalah dalam bidang bimbingan dan konseling. Sinema konseling adalah suatu konseling kreatif di mana seorang konselor menggunakan film atau video sebagai alat konseling. Sinema konseling adalah suatu metode dengan menggunakan film dalam sebuah konseling yang memiliki positif efek pada orang kecuali pada seseorang dengan gangguan psikotik. Dalam sinema konseling, subjek terdiri 5-8 konseling dan berlangsung kurang lebih 90 menit dan didokumentasikan dengan menggunakan variabel yang terukur. Sinema konseling merupakan perkembangan dari biblio konseling. Nah, biblio konseling itu suatu konseling yang mana menggunakan sumber bacaan untuk membantu kliennya. Proses konseling menggunakan film ini lebih cepat dibandingkan menggunakan bahan bacaan, karena para remaja itu akan lebih tertarik dan mudah ketika mereka melihat film daripada membaca. Sinema konseling juga merupakan konseling yang spesifik, di mana konselor bukan hanya menayangkan film, namun juga memilih kesesuaian film dengan tujuan konseling. Prosedur dalam pelaksanaan sinema konseling tidak hanya penayangan film, namun terdapat serangkaian beberapa, yaitu penayangan film, refleksi isi film, refleksi diri, pengembangan komitmen, uji komitmen, dan refleksi pengalaman. Film atau video yang digunakan dalam sinema konseling memiliki durasi paling lama yaitu 60 menit melalui proses editing di mana akan dilakukan pemilihan bagian mana yang layak ditonton konseli dan mana yang tidak layak ditonton. Alur cerita film atau video hendaknya yang disukai oleh konseling dan memilih tokoh yang menarik dan sesuai dengan isi usia perkembangan konseli. Hal ini diharapkan akan lebih mempermudah penyerapan oleh konseli terhadap pesan yang hendak disampaikan melalui film. Serangkaian kegiatan yang telah disampaikan di atas sangat mempengaruhi terhadap kesuksesan dari konseling. Prosedur yang sistematis akan mendukung kesuksesan pelaksanaan sinema konseling. Sinema konseling juga memiliki beberapa manfaat sebagai berikut, yaitu tertawa bekerja sebagai obat. Penelitian ilmiah telah membuktikan bahwa tertawa itu dapat meningkatkan aktivitas sistem kekebalan untuk mendapatkan sedikit ketenangan. Terus yang kedua, menangis sebagai katalis emosional. Sebuah film yang membuat seseorang menangis dapat merangsang pelepasan emosional yang terpendam. Selanjutnya akan menimbulkan perasaan lega dan dapat mengangkat semangat untuk membuka sebuah perspektif baru. Terus yang ketiga, menempatkan harapan dan semangat. Tidak ada film yang dengan sendirinya dapat membalikan pandangan dunia yang negatif. Terus yang keempat, mempertanyakan keyakinan negatif tentang diri dan menemukan kembali kekuatan diri. Seseorang mungkin memegang keyakinan negatif tentang dirinya dan tidak menyadari kekuatan pada diri dan cara mendapatkannya. Terus ada juga memperbaiki diri komunikasi. Nah, film dapat digunakan sebagai sarana dalam memperbaiki komunikasi yang kurang baik antara teman atau pasangan. Dengan menonton film bersama-sama dan menjelaskan kepada pasangan atau teman mengenai alasan memilih film tertentu dapat memungkinkan masuk ke percakapan yang lebih produktif. Film berfungsi sebagai metafora yang mungkin lebih akurat untuk mewakili perasaan dan ide-ide daripada kata-kata dari seseorang yang kesulitan dalam perangkaiannya.
Baik, itu dia materi dari saya tentang inovasi dalam pelayanan bimbingan dan konseling. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.